Terima kasih, Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan beserta para anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajaran, Kepala BKN, jajaran. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Menteri yang saya hormati, ini saya di halaman 9 tadi dijelaskan tentang 16 ruang lingkup peraturan pelaksanaan Undang-Undang 20 2023. Tapi kalau kita setback ke pembahasan RUU ASN, alhamdulillah sudah jadi ASN, sebetulnya ada 3 hal yang paling utama di sana. Yang pertama adalah penyelesaian tenaga honorer atau yang non-ASN. Yang kedua, masalah sistem merit yang berkaitan dengan jabatan manajerial dan fungsional. Yang ketiga, tadi juga sudah banyak disampaikan, masalah netralitas ASN. Nah, dari 3 hal itu, mohon maaf Pak Menteri, di sini saya enggak melihat di ruang lingkup ini yang secara khusus seperti apa penyelesaian tenaga honorer itu. Nah, dalam pendapat akhir praksi kami sudah minta perhatian khusus yang berkaitan dengan THK 2, tenaga BLUD yang ternyata tidak didata. Jadi bukan tidak ada STMJ barangkali Pak, karena memang tidak didata. Ya. Padahal mereka selalu bicara yang paling depan menghadapi ketika kena COVID masyarakat. Mereka yang paling depan di rumah sakit BLUD itu. Kemudian masalah Pol PP dan Damkar. Ya. Nah, jadi kami ingin ada ruang lingkup yang khusus penyelesaian masalah tenaga honorer itu nantinya. Yang kemudian saya juga belum jelas kriteria P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Belum jelas itu seperti apa kriterianya, membedakannya seperti apa. Ya. Apakah nanti ada tenaga pendidik yang paruh waktu atau tenaga kesehatan yang paruh waktu atau bagaimana gitu ya. Nah, kemudian yang berkaitan dengan tes P3K yang sekarang terjadi di daerah lah, atau di kementerian juga terjadi. Apakah itu sudah ada instruksi secara khusus dari pemerintah, wabil khusus melalui Kemenpan RB, bahwa sudah boleh melakukan tes P3K begitu kan? Ya. Kalau kami kan berharap tes P3K ini diawali dari para honorer. Atau karena tadi ada istilah paruh waktu dan penuh waktu, ya angkat dululah semua honorer ini menjadi menjadi P3K paruh waktu. Ya, diangkat dulu semua paruh waktu begitu Pak. Anggaran ya terserah kementerian dan daerah barangkali, karena mereka kan sudah ngangkat, sudah ada honornya. Nah, dari sana baru dilakukan tes dari P3K paruh waktu untuk menentukan mana yang penuh waktu dan mana yang bukan penuh waktu. Begitu mungkin ya, segitu yang kami harap. Kemudian ya kami juga melihat bahwa masih banyak daerah yang memasukkan tenaga-tenaga honor ini untuk honornya itu masuk dalam belanja modal. Nah, ini perlu penertiban juga masalah penganggarannya Pak Menteri. Mungkin petunjuknya memang perlu cukup banyak di kementerian. Mudah-mudahan dengan begini tidak ada gejolak begitu, karena kan sekarang nanya-nanya betul sama seperti yang disampaikan Pak Junima tadi. Pak, kami ada tes P3K, minta rekomendasi dan sebagainya. Saya bilang semua juga nanti diangkat jadi P3K sampai Desember 2024. Mungkin itu Pak yang pertama kaitan dengan P3K.
Yang kedua, kaitan pengangkatan jabatan manajerial atau pengisian jabatan manajerial dan fungsional yang harusnya kan karena kita ingin jadi birokrasi berkelas dunia, ya sistem merit ini harus betul-betul mendapat perhatian. Nah, yang terjadi Pak Menteri, ini harus ada kejelasan. Ya, di satu pihak kita menetapkan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan sebagai prioritas untuk menjadi ASN, tapi di lapangan kembali terjadi atau mungkin karena kekurangan ASN atau alasan lain, ternyata banyak tenaga pendidik, guru, atau tenaga kesehatan menjadi pejabat di luar dinas itu, ya, dan menjadi pejabat struktural dinas lain. Nah, ini perlu ada aturan yang lebih jelas bahwa kita sudah memprioritaskan, ya mereka nggak boleh pindah dulu lah. Ya, nah akhirnya kan guru dan tenaga kesehatan ini jadi kurang terus begitu. Nah kemudian sistem merit ini kita berharap betul-betul dilaksanakan. Jangan sampai orang diangkat dalam jabatan-jabatan manajerial tertentu karena kedekatan, karena ada bantuan dalam pemilu, khususnya pemilu kada begitu. Jadi ada kedekatan dari kepartaian dan sebagainya. Kita ingin berkelas dunia, jadi netralitas di sana. Demikian juga dengan tukin Pak Menteri, ini harus diatur secara baik lah. Nampaknya di daerah juga banyaklah kepala daerah, wah seneng, ini apalagi dekat-dekat pemilu, seneng kasih tukin yang banyak, tapi pelayanannya tidak linier dengan tukinnya. Yang penting mereka mendukung begitu. Nah ini kan nggak bagus begitu. Atau ada juga yang tukinnya akhirnya lari juga ke jabatan struktural, ke jabatan pangkat begitu ya. Eselon sekian, tukinnya sekian. Pangkatnya golongan 3, golongan 4 sekian, golongan 1, 2 sekian. Wah ini kembali lagi ke zaman dulu, PGPN lagi barangkali ya. Jadi mungkin ini harus ada aturan yang jelas. Orang bekerja diberi tukin, orang yang tidak bekerja ya tidak diberi tukin barangkali. Tadi netralitas AN sudah dibahas oleh yang lain, saya tidak bahas lagi, tapi memang ini apalagi sekarang sudah dekat-dekat pemilu lah. ASN karena punya hak untuk memilih, ya aturan-aturannya ini harus benar-benar diketahui oleh ASN tadi. Jangan sampai ASN yang baik akhirnya tidak mendapat promosi, ASN yang kurang baik karena membantu di kegiatan pemilu akhirnya menjadi dapat jabatan yang lebih baik. Nah ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Oleh karena itu kami menyarankan Pak Menteri, yang pertama diklat struktural dan diklat fungsional harus betul-betul dikembalikan, dilaksanakan. Orang menduduki jabatan tertentu ada diklat fungsionalnya seperti dululah. Kalau yang bagus saya kira zaman Orde Baru ya bagus saja begitu ya. Kalau dulu kan orang menjadi kepala bagian A misalnya atau kepala dinas A, ada diklatnya khusus fungsional di tempat itu ya yang berkaitan dengan dinasnya. Dan itu sentralistik. Apakah melalui atau melalui kementerian, ya kita bagusnya dikembalikan lagi seperti itu. Jadi jangan karena anggaran diklat ditentukan harus 5%, wah diklatnya semau-maunya, ini enggak best begitu. Yang terakhir Pak Menteri, ya karena ini sangat penting, undang-undang ASN ini perlu ada sosialisasi baik terhadap ASN, para pejabat yang mengelola ASN maupun terhadap para tenaga honorer. Saya kira sosialisasi
yang berkaitan dengan undang-undang ASN ini tidak perlu banyak dana, karena tidak perlu ASN tenaga honorer diberi sosialisasi lalu dikasih honor, kan nggak perlu ya. Yang penting mereka memahami lah ya seperti apa manajemen ASN ke depannya yang menuju birokrasi profesional yang berkelas dunia ini harus tahu. Jadi jangan sampai terjadi lagi misalnya tadi gejolak honorer, kok tes terus ini, kapan yang lain. Ini jadi ada, kata Pak Judima tadi, ada mafia honorer, betul nih. Seolah-olah ada yang mampu meloloskan P3K begitu. Mampu meloloskan ASN dengan bayaran-bayaran tertentu dan iming-iming tertentu. Saya kira itu Pak Ketua, Pak Menteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.